Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi ekonomi dengan materi ketenagakerjaan. Adapun peta konsep dalam materi ketenagakerjaan ini adalah kita akan bahas mengenai pengertian ketenagakerjaan, kemudian jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, kemudian upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, kemudian sistem upah serta pengangguran. Itulah peta konsep yang akan dibahas di dalam ketenagakerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mampu menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Tujuannya adalah menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tujuan mempelajari bab ini adalah menjelaskan penyebab pengangguran. Yang terakhir adalah menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Anak-anakku sekalian, apa yang kita dapat dalam materi ini? Nilai dan karakter bangsanya, yaitu nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, kerja keras, tanggung jawab, religius, semangat kebangsaan, disiplin, dan peduli sosial. Adapun kata-kata kunci dalam materi ini adalah kesempatan kerja, kemudian pengangguran musiman, pengangguran konjuktur atau siklis, angkatan kerja, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, setengah penganggur. Kata kunci berikutnya adalah upah minimum dan upah minimum provinsi. Itulah kata kunci yang terkandung di dalam materi ketenagakerjaan. Berikutnya adalah pengertian ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia kerja berumur 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, perlu adanya usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta, perusahaan, dan individu. Nah, bagaimana dengan sistem upah? Pemberlakuan upah minimum regional atau UMR berubah menjadi upah minimum provinsi atau UMP, atau upah minimum kabupaten atau kota berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Pengangguran disebut dengan penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Empat jenis pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya adalah: 1. Pengangguran konjuktur atau siklis. 2. Pengangguran struktural. 3. Pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Tiga jenis pengangguran dilihat dari lamanya pekerja adalah pengangguran terbuka, adanya pengangguran terselubung, dan setengah penganggur. Kemudian
apa dampak-dampak dari adanya pengangguran. Adapun dampak pengangguran adalah menurunnya pendapatan nasional dan per kapita, serta menurunnya penerimaan negara, dapat menimbulkan beban psikologis serta meningkatkan biaya sosial.